Nyatanya rumahnya, yang semuanya kan tenggelam kan rumah itu. Di Kampung Renteng itu. Di Kampung Renteng. Satu rumah itu abab biasa itu. Kayak di sini. Nah, kayak di sini. Kan suatu hal yang takjub kan, aneh kan. Ya, ketika erupsi kemarin, ya, ini dari Kubalapan ambruk ke bawah, meleleh langsung menuju ke Kampung Renteng. Jadi kalau misalnya di Bendung itu Insya Allah lewat jalur kali, Pak. aman gitu. Insya Allah aman. Lewat penduduk gitu, Pak. Iya. Berarti itu tadi ya. Bendungannya itu yang sampai Dulu, alirannya beda gitu. Pada tahun 76 semua lahar yang raksasa pada saat itu Iya. yang membunuh ribuan orang ya, itu melalui jalur kali ya. Nah, kenapa kok ribuan pada waktu itu? Karena malam hari. Iya. Ini kok seandainya malam hari ya, jumlahnya ribuan orang ini ya. Kalau malam hari, untungnya ya alhamdulillah ya, itu terjadi antara jam 2, jam 3 sampai jam 4 akhirnya. Itu kan orang kan masa bisa lari ke sana kemari ya. Bisa menyelamatkan diri. Ya meskipun itu pertengahan ya, pertengahan memang jam 2 Ya. terus mulai itu jam 2 berapa itu proses pertengahan. Jadi enggak bisa jalan orang, lampu-lampu enggak ada. Kayak gitu ya. Kok itu untungnya masih siang. Enggak lama kemudian itu kan bisa seret padang ya. Nah itu lari semua orang sejauh-jauhnya. Yang dari Pronojiwo larinya ke Piket Nur, ke daerah yang sana ya, sampai Pronojiwonya sana ya. Di harta benda tinggal ya. Ya tahu-tahu yang di Jerawoboan, Masya Allah. Kalau saya melihat kemarin tuh, ya saya tidak bisa bunyi lagi lah. Semuanya total gitu. Seperti yang rencana mau direlokasi itu yang Pronojiwo itu, Pak, sama Presiden. Semuanya, Pak. Oh. Daerah yang terdampak termasuk Jerawoboan. Okay. Yang insya Allah Jerawoboan itu dialihkan ke Penanggal. Oh, aman itu, Pak. Aman ya. Radiusnya sudah puluhan kilo, 20-an. Kemudian yang disebut orang itu di sini lah, di gunung ini. Oh, di sini. Ya ada yang namanya Piket Nul. Iya. Piket Nul ya. Yang di Kampung Renteng, insya Allah di Candi Purusan kan ada jadian ya. Dialihkan ke sana. Ada satu-satunya rumah di Kampung Renteng itu ya, yang selamat. Rumahnya Pak Rohman. Kok bisa itu? Padahal dia lewat. Ya orangnya itu menurut cerita memang Pak Rohman itu orang santri ya. Iya. Orangnya ini memang sudah orang ikhlas lah. Sholatnya, ibadah, pokoknya ibadahnya lah semuanya wis. Mulai dari sholat, ibadah, sedekahnya, amalnya. Itu waduh, enggak bisa dihitung dengan kata-kata ya. Bagus ya. Ya, kemudian setiap saat dia membaca surat Yasin ya dan surat Al-Fatihah itu insya Allah 21 per waktu ya. Katakanlah habis sholat zuhur baca Yasin dan surat Al-Ikhlas 21 ditambah doa yang lain lah. Nyatanya rumahnya yang semuanya kan tenggelam kan rumah itu. di Kampung Renteng itu. Di Kampung Renteng. Satu rumah itu abab biasa itu. Kayak di sini. Nah, kayak di sini. Kan suatu hal yang takjub kan, aneh kan. Ustadz siapa? Pak Rohman. Pak Rohman. Haji Rohman. Jadi itu mungkin perlu dievaluasi Bendungan itu untuk ke depan. Harus ada perhatian penuh dari pemerintah. Ya insya Allah. Perhatian khusus, Pak. Tapi sekarang nggak ada bendungan, rata. Habis. Pasti bangun lagi. Tapi ya kalau sudah begitu orang mau menempati tempat aslinya itu trauma. Iya. Ya. Iya sahabat sih tahu isu. Yang nggak saya kebayang itu Pak, gimana paniknya orang-orang waktu itu gitu loh. Betapa histerisnya. Kalau orang itu nurut ya terhadap satu himbauan. Setelah diumumkan keluar dari sini, ayo lari. Oh berarti sebelumnya memang sudah di. Ya pada waktu mendadak itu pun terjadi setting 3 kan. Oh. Sudah
lahar itu mulai turun misalnya. Iya. Itu ini ya. Tapi bagi penambang itu kan orang nggak dianggap ala biasa gitu deh. Sudah biasa, Pak. Karena biasa kan lahar mengeluarkan pasir kan gitu kan. Nah, nggak tahu kan itu. Setelah lava yang kecepatannya itu 600 kilo per 1 jam. Awak ini Pak sepeda motor 100 kilo per 1 jam itu banter ya. Itu 600, itu cepat. Bukan hanya jam-jaman, menitan ya, detikan menitan. Sudah rata gitu ya. Panas lagi. Ya kan itu dalam kan, yang gedung. Ya di sana berhentinya, agak ke sana titik lah. Ya. Kemudian dampak akhir ini bendungan yang dalam mungkin sampai 4 meter atau 5 meter, 6 meter lah itu ke bawahnya ya. Rata ini. Ini jika banjir dingin, air itu udah lagi lewat ke sana, jalan gede lah. Jalan karena sungainya sudah tertutup. Iya, sungainya di situ. Ya. Jangan tahu kan? Jadi sungai gitu dulu. Iya, kelihatan tadi di jalan. Nah, makanya sungai di situ. Itu kalau banjir jamin di situ. Metannya banter. Karena kan timur kan. Ke timur tuh baru banter. Air dingin tapi kan ya meskipun dingin kan matanya wong ada banter. Orang kan tergelincir kan ya. Volume airnya juga. Volume airnya kan besar udah Semeru. Gunung Semeru itu kalau menurut orang Jawa satu sewur juga. Aduh. Untuk keluarga Bapak sendiri pripun? Alhamdulillah selamat. Alhamdulillah saya sendiri untuk wilayah saya sendiri enggak ya selamat lah karena radiusnya Jauh. lebih tepat dari 20 mil. Kalau nggak salah. Tapi bunyi itu kedengaran apa enggak dari situ? Oh iya. Kedengaran. Petengan Motor juga, Pak. Oh, peteng juga. Ya. Terus paniknya orang-orang sekitar itu gimana? Ya setelah letusan pertama, ketiga. Iya. Itu yang ketiga kan dahsyat itu ya. Iya. Yang terbesar ya? Ditunggu sekian menit kemudian berikutnya ke depan ternyata tidak ada abu lari ke sana. Oh. Makanya orang sana itu aman-aman saja. Tenang ya. Ternyata dalam waktu 3 menit mungkin itu saya dengar itu lewat itu berikutnya ada salah iki Fikri itu yang yang namanya Fikri itu lewat video call ya, terus di expose ke TV One kalau tidak salah, disalurkan ke Jakarta. Kok ya suaranya Fikri ini, saya tak paham suara ini. Cuman peteng, tidak ada gambar. Iya. Kon pada waktu itu kon petengnya dia. Iya. Karena bisa mengirim dan kondisi yang kayak gitu nih ya. Ya mungkin pertolongan Allah. Iya. Padahal yang namanya gardu apa ini ya tower. Iya. Semuanya sampai putus nih. Sana itu 31 loh di atas gunung. Oh, yang masih fungsi, Yang Pak. nah mungkin kelihatan di sana. Yang di Bukit Nur sana. Itu ya selamat. Yang lainnya rusak ya, enggak bisa dipakai.